Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib santri Muhammad Imam Syafi'i yang dirahmati Allah, kita kembali ke pelajaran IPA. Kali ini kita sudah menginjak di bab yang ke-10, yaitu tentang struktur bumi. Di pertemuan IPA kali ini, mohon maaf belum bisa live Google Meet. Jadi antum saksikan saja video yang sudah Mualim buat ini. Insya akan kita bahas pekan depan untuk lebih lengkapnya. Nah, di bab 10 ini kita akan membahas tentang struktur bumi. Yang pertama adalah tentang litosfer. Litosfer sendiri adalah lapisan terluar bumi, dan manusia hidup dan tinggal pada lapisan litosfer. Nah, strukturnya seperti ini bagian litosfer. Unsur bentang alam yang pertama adalah kemiringan medan, kedudukan lereng membentuk sudut dengan bidang datar, ketinggian puncak. Nah, bagian tertinggi gunung disebut puncak dan terendah disebut kaki. Ketinggian puncak gunung diukur dari permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah muka daratan, menggambarkan keadaan suatu bentang alam. Jadi kemiringan medan ini bagaimana kemiringan daratan tersebut. Terus ketinggian puncak, jadi bagian puncaknya seperti apa, dan muka daratan bagaimana hamparan daratan yang ada di wilayah tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Nah, ini ada inner core ya, outer core, ada mantel atau selimut bumi, ada mantel yang kedua, terus ada ateosfer, dan yang terakhir yang kita bahas adalah litosfer. Ini litosfer sendiri kedalamannya 0 sampai 100 km. Dan kedalaman untuk sampai ke inti bumi yaitu 6.378 km. Selanjutnya adalah bentuk permukaan daratan. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran melandai hampir rata, ketinggian di bawah 200 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, dataran tinggi. Daratan melandai yang terletak di pegunungan. Yang ketiga, lembah. Dataran memanjang sepanjang sungai, berada di antara gunung-gunung. Nah, yang keempat ini mungkin mulai asing ya di telinga kita, yaitu ngarai. Apa itu ngarai? Adalah lembah dengan batas kiri kanan tebing terjal. Jadi kalau tebing itu yang ke atas ya, meninggi menyerupai gunung. Kalau ngarai ini yang ke bawah itu lembah ya. Ini jurang-jurang itu namanya ngarai. Kalau jurangnya besar, nah itu disebut ngarai. Bukit yaitu muka bumi yang menyerupai puncak. Kemiringan sampai radius 500 meter, ketinggian antara 200 hingga 300 meter. Gunung adalah bukit dengan ketinggian di atas 1000 meter. Dan yang terakhir adalah pematang, yaitu pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu. Di dalam pematang biasanya terdapat punggung atau punggungan ya, punggungan dari gunung. Jadi pegunungan tuh, nah yang seperti ini atasnya, nah itu disebut pematang. Jadi ini gunung terus menyambung ke gunung lain. Itu disebut punggung. Nah, punggung itu sendiri artinya adalah pematang dengan puncak landai, dan igir adalah pematang dengan puncak tajam. Kalau tajam gini berarti namanya igir. Tapi itu aja untuk pertemuan kali ini. Semoga antum bisa paham dengan materi yang Mualim berikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan kali ini. Untuk absensinya Mualim ingatkan kembali, silahkan antum tulis di kolom komentar nama, nomor absen, dan kelas. Barakallahu fikum. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.